Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum masuk ke materi, adakah yang hari ini tidak masuk anak-anak? Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas Damaskus, pusat peradaban Timur Islam pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Tetapi sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai selama pembelajaran berlangsung. Untuk yang pertama adalah melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Untuk yang kedua, melalui pembelajaran discovery, kalian dapat menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Untuk yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat bagan timeline perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus, sehingga dapat memetik nilai Islami dari kemajuan Islam. Untuk materi hari ini, kita akan membahas mengenai Damaskus, pusat peradaban Timur Islam pada 661 sampai 750 Masehi. Selanjutnya, bisa kalian amati di sini terdapat infografis Damaskus, pusat peradaban Timur Islam pada 661 sampai 750 Masehi. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Bagaimana sejarahnya? Setelah masa Al-Khulafaur Rasyidin, berdiri sebuah dinasti yang dinamakan Bani Umayyah. Pada 41 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pendirinya. Muawiyah menjadi khalifah pertama di Bani Umayyah di ibu kota Damaskus. Nah, pada masa pemerintahannya, Muawiyah bin Abu Sufyan dinilai berhasil mendirikan dinasti ini. Muawiyah bin Abu Sufyan dipandang sebagai negarawan sejati. Dia mampu memainkan peranan sebagai administrator yang bijaksana. Para pejabatnya ditempatkan sesuai dengan kemampuan. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi kepemerintahan turun-temurun. Dapat kalian amati di sini, ahli sejarah mencatat terdapat 13 orang yang pernah menjadi khalifah pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Untuk mempelajari lebih lanjut, kalian dapat mengamati tabel di samping ini. Dinasti ini telah menggapai berbagai kemajuan, perkembangan, dan perluasan daerah anak-anak. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, pasukan pengepung Konstantinopel dapat ditarik. Beliau mendirikan Departemen Pencatatan, mendirikan pelayanan pos, pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan diatur secara teknik dengan pengangkatan seorang pejabat secara khusus, yaitu Sahid Al-Harraj. Penambahan wilayah kekuasaan diperluas pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Al-Malik, yaitu pada 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi.
Nah, bagaimana kondisi pada saat itu anak-anak? Bagaimana kondisi? Jelaskan bahwa keadaan negeri pada saat itu dalam kondisi aman anak-anak. Semua permasalahan bisa teratasi pada masa Abdul Al-Malik bin Marwan pada 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Hijriah anak-anak. Begitu kemajuan peradaban dapat dicapai, khususnya pada bidang politik, pada masa Walid bin Abdul Al-Malik, di sini beliau berusaha memperluas wilayahnya anak-anak, yaitu sampai wilayah Afrika Utara atau Al-Aqsa, dan sampai Spanyol, yaitu Andalusia. Khalifah ketiga yang besar pada masa dinasti ini adalah Umar bin Abdul Al-Aziz pada 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi. Beliau ini memerintahkan untuk pengumpulan hadis. Selanjutnya, ia dapat mendamaikan antara Muawiyah, Khawarij, dan Syiah. Selanjutnya, gaji gubernur dinaikkan, pemerataan kemakmuran diberikan melalui santunan kepada fakir miskin. Dinas pos diperbarui, kedudukan orang non-Arab yang dinomorduakan dengan orang-orang Arab menjadi disamakan. Ia mampu menciptakan kesatuan muslim secara umum anak-anak. Selain itu, pajak dikurangi, pembayaran zikhraj dihentikan bagi orang yang masuk ke Islam. Khalifah terakhir yang berada di Bani Umayyah di Damaskus yaitu Marwan bin Muhammad. Pemerintahan pada masanya sedang mengalami perpecahan ya anak-anak. Masa jabatannya hampir seluruhnya difokuskan untuk menjaga kekuasaan Umayyah seperti rongrongan dari keluarga Abbasiyah. Namun, kekuasaan Marwan bin Muhammad dikalahkan oleh Abu al-Abbas dari keluarga Abbasiyah dalam sebuah pertempuran Sungai Zab. Sekitar 300 orang Bani Umayyah meninggal. Marwan berusaha mencari perlindungan di barat, namun berhasil tertangkap di Sungai Nil. Meninggalnya Marwan menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Umayyah di Damaskus. Namun ada salah satu orang yang selamat dalam proses pembunuhan, yaitu siapa anak-anak? Yaitu Abdul Al-Rahman bin Muawiyah. Dia dapat lolos dengan melarikan diri ke Spanyol. Selanjutnya pemerintahan Islam dilanjutkan di Spanyol. Untuk pembahasan yang kedua, ada kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Kemajuan peradaban Islam ini anak-anak dibagi dalam beberapa bidang. Untuk yang pertama ada pemerintahan. Apa sih yang dimaksud? Yaitu struktur dan organisasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Al-Khulafa Ur-Rasyidin yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Untuk yang B, ada hukum. Di sini ada al-qadha, al-hizbah, dan mazalim merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-qadha sebagai bahan peradilan dipimpin oleh seorang kadi. Ia memiliki tugas membuat fatwa, hukum, dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran anak-anak, sunnah, dan ijtihad. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama dalam menerapkan keputusan hukum terhadap pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Masalah kriminal yang perlu diselesaikan ditangani oleh Badan Al-Hizbah. Untuk yang C ada sosial. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini anak-anak. Begitu pula terhadap negara takhlukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Untuk yang D ada ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini menjadi sangat lancar anak-anak. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur di antaranya adalah Basrah di Teluk Persia,
Begitu pula Aden, ekonomi diperbaiki pada masa awal pendirian dinasti ini. Perekonomian yang dibangun menjadi salah satu pilar utama di zaman Bani Umayyah. Ekonomi dapat ditumbuhkan, ekonomi yang mapan mampu mendorong terbentuknya bangunan masyarakat muslim yang rapi, khususnya pada aspek kerukunan antar umat beragama. Untuk yang E, yaitu keagamaan. Ilmu agama sudah tampak berkembang pada masa Bani Umayyah, anak-anak. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis, hukum, dan sebagainya. Selain itu, berkembang pula ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama, yaitu seperti ilmu nahwu, bahasa, dan sastra. Untuk yang terakhir, yang F adalah pendidikan. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan pendidikan dalam hal ini, ilmu-ilmu non-keagamaan belum begitu menonjol, anak-anak. Tradisi Arab dengan produk syair lebih menonjol dibandingkan tradisi ilmiah. Meskipun demikian, ilmu kimia dan pengobatan menjadi disiplin ilmu yang dikembangkan pertama kali. Dinasti Umayyah ini berjasa besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, anak-anak. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, termasuk syair, sejarah, diskusi, dan akidah, serta pembelajaran lainnya. Di daerah taklukannya, banyak pula didirikan masjid, anak-anak. Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah menjadi pusat pengkajian ilmu yang sering dikunjungi oleh orang-orang Islam di berbagai daerah. Pendidikan Islam telah dikembangkan pada pola yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya. Semarak ilmu di masjid atau kutab serta majelis sastra menjadi tanda perkembangan tersebut. Untuk pembahasan kita yang terakhir, anak-anak, yaitu apa saja sih nilai-nilai yang dapat kita petik dalam mempelajari Bani Umayyah di Damaskus ini. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, mencontohkan semangat. Untuk yang kedua, mencontoh semangat menuntut ilmu. Untuk yang ketiga, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk yang keempat, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan. Untuk yang kelima, yaitu memiliki semangat untuk membela agama, negara, dan bangsa. Untuk yang keenam, menumbuhkan tanggung jawab dan pelaksanaan tugas. Untuk yang ketujuh, mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Untuk yang kedelapan, yang terakhir, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Oke anak-anak, materi kita sudah selesai ya. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas tentang penjelasan Ibu? Sebelum pembelajaran ini diakhiri, di sini terdapat tugas yang harus kalian kerjakan anak-anak, yaitu tugas kelompok anak-anak. Di sini kalian harus membentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang anak-anak. Dan tugas kalian adalah membuat bagan timeline perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus, anak-anak. Di sini kalian dapat membuat semenarik mungkin. Dan nanti akan dipresentasikan di depan kelas minggu depan. Bisa kalian lihat di sini terdapat contoh bagan timeline yang harus kalian kerjakan. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, nanti tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Ibu, bila ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.